Bismillahirrahmanirrahim. Niki kula dugi hormat spesial kangge keluarga besar Pondok Miftahul Qulub, kangge Kiai Haji Abdul Rauf, kangge sedanten wonten Pak Junaidi sedanten ingkang kula hormati. Sing jelas kula mriki niku nggih radi dipeksa kalian Nyek Tofa. Dados Habib Mustofa Lidrus niku garwane pernah bulik kula. Terus carane ngongkon niku siji aku Habib, nomor loro pernah balik. Nggih akhirnya sesuai pemaksaan niku itu. Kula dugi dados nggih barokah nggih sithik mawon jenenge ra dikepeksa. Tapi sithike kula niku wis top timbang sampean akeh. Terus kedua perjanjiannya niku maos Nasoif Dunia. Dados kula niki badhe maos kitab yang menjelaskan kutbiyae Sayyid Abdul Al-Haddad. Nggih, kula badhe nerangaken kenapa begitu orang hormat sama Sayyid Abdul Al-Haddad. Beliau adalah wali yang dapat gelar Qutbul Irsyad, tiang sing orientasine niku menunjukkan jalan ilallah wa ilal jannah. Terus niki kula waos sing paham nggih alhamdulillah, mboten nggih alhamdulillah. Dadi nek sing mboten niku konsisten, biasane ra paham wis ra paham wae, biasane mboten paham, mboten usah dipaksakan. Nggih kula waos bismillahirrahmanirrahim. Maqala fi kalimati la ilaha illallah. Nggih kula suwun dirungokaken tentang fadilah la ilaha illallah. Wa qila lahu radhiyallahu anhu khatirukum biddu'a li fulan bisabat wa huwa syakhsun kabirus sinni faqala idza arada sabat faly'uddu ala qawli la ilaha illallah wa yulazimuha wa yulazimha fa inna tariqa qaribun jiddan wa in kana fihi masyaqqatun ka tariqil aqabah tasukku ma'a qurbi wa innamal budu ala man dara 'anit tariq wala taro ahadan yaftinu ahadan fi dini innama yaftinu manfaatan ahadan fi dunyahu fala yakadu ahadun narrafidha wa nahwihi minal mubtadi'ati antas ma'ahu yata'arradu li ahadin liyamna'ahu an dinihi liyudkhilahu fi madhabi wa hadhil kalimatu la ilaha illallah sahlatun qaribah. Kalau makna ini mulai Faida rodya mongko nalikane ngridani sapa Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Bikauliha kelawan kaucape to kalafatnone la ilaha illallah marrotan ing ambalan wahidatan kang suci. Ba'da kufri kadza wa kadza sanatan sause kekafiran sing sekian-sekian tahun. Fa ahra mongko iku luweh nyata atau luweh berhak atau luweh layak ayak bala tento nampa sapa Allah ha ing kalimah la ilaha illallah mimman sangking wong lazama kang netepi sapa man ha ing la ilaha illallah muddata umrihi ing sepanjang umure wong wa ing kana senajan ta ana iku alihi ngatasi wong poseun apa perkara minal kabairi sang pira-pira dosa gedhe. Faman mongko tesapani wong laki aku metuki sapa man Allah ing Allah biya kan la ilaha illallah yurja mongko iku darep-arep minhu saking Allah taala lagu manfaat kediman apa al-maghfiratu penyepuranan di barokatnya sebab barokah la ilaha illallah wa ya la ilaha illallah palatiku kalimah ya tasyahubu engkang gerakna elek ay hayya jasar sapa seton alaiha ing atase la ilaha illallah wa yahrisu lan ngungseng apa setan sapa setan ayak to ento ngetok sapa setan al insana ing manusa minha sange kalimat la ilaha illallah. Terus kula terangaken bilih hampir semua ulama ngendikan arja ayatin fil Quran niku kulil ladina kafaru yang tahu berlagu makot salah. Terus tiang kafir 70 tahun 80 tahun sekali ngelafal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu dosa kekafirannya bisa nopo hilang. Padahal kafir niku akbarul kabair, dosa kufur itu dosa paling nopo besar. Niku mawon dilafal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sangat hilang. Apalagi tiang sing lazamaha muddata umri, orang yang selalu melafalkan la ilaha illallah sepanjang umurnya. Terus ini kalimat sing luar biasa. Wa kadzalika wa qad talaba
kang bakal nyusul hati loro Abi Thalib ya kelawan la ilaha illallah marratan wahidah. Wa kadzalika ad-dajjal la'anahu lan koyok mengkono-mengkono amru ad-dajjal ad-dajjal la'anahu idza ana likane teko sapa dajjal ya dari hal yang klaim sapa dajjal al-rububiyata ma'a kasrati ma yaji'u bihi minal fitan. Inna ma yardu sendiri do sapa dajjal man saking tapi akan anut sapa man ing dajjal ayakula lalu di kalimatin wahidah. Ya ayu kira konten ngakoni sapa wong lahu maring dajjal birububiyati lan kepangeranan. Pakadalika mangko kaya mengkono-mengkono ikilah contoh jami'ul fitani uta sebagaiane pro fitnah. Sekabehane fitnah wa in kasurat senajan to akeh apa ikilah al fitan fa fi kalimat tauhid mongko yo tetep ing dalam kalimat tauhid insani kadhe manusa makhlasun utawa mukhlisun iku barang sing lepasno kafin kang nyukupi min jamil fitani saking sekabehane pro fitnah. Dados intine niku Allah damel swarga kaya ngono mewahe niku targetnya satu bagi yang melafatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Neraka digawe wonten dasate juga bagi yang menolak la ilaha illallah. Dajjal kaya ngono sibuke niku namung sitok tujuane biar orang tercerabut saking la ilaha illallah. Dados fitnah apapun di dunia ini apapun besarnya, dia tragedi korupsi, tragedi kemanusiaan, tragedi apa saja niku boten saged ngalahno napa kesaktiane la ilaha illallah. Niku disebut fakadzalika jami'ul fitan wa in kathurat fa fi kalimat tauhid il insan makhlasun kafin atau mukhlisun kafin barang sing iso murnekno atau sing iso dadi solusi. Misalnya ngeten nggih contoh paling gampang nggih, contoh paling gampang. Tiang nak badhe mati itu kan orientasi fikihnya banyak. Mungkin tersiksa buatan sakit nyaur utang, mungkin tersiksa anaknya belum soleh, mungkin tersiksa punya hak adami dereng selesai. Semua ketersiksaan ini tetap ada solusi. Gini ku mati alal iman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kathah riwayat sing dawaken tiang sing hak adamine buatan selesai asal piyambake mati beto iman beto la ilaha illallah nak pancen piyambake untuk ridhani Allah nanti diselesaikan Allah tengah akhirat. Kathah riwayat sing matur sing dawaken wonten tiyang niku utange kathah. Kalau bolak-balik cerita kebetulan orang ini wali mboten saged nyaur terus tiyang sing utangi nuntut tengah akhirat kan nyaur. Karena di akhirat wis ra iso nyaur zaman teng donya ora iso nyaur napa malah teng akhirat. Ini sekalian Allah ditunjukkan satu surga yang indah, angin indahnya sampai pertanyaannya itu li ayyi nabiyyin au li ayyi siddiqin, ini untuk nabi siapa surga semewah ini? Akhirnya Allah jawab lima yamliku saman, bagi yang kuat bayar. Lalu siapa ya Allah yang mampu bayar surga semewah ini? Kamu bisa bayar ini. Caranya gimana Gusti? Kamu menghalalkan uang kamu di orang ini. Intinya terus sohibul haqwau, orang yang ngutangi menghalalkan, kemudian dua-duanya diken masuk surga kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus intinya ini la ilaha illallah itu apapun problem dunia kita. Wow, misalnya kita secara fikih terganggu karena nggak bisa nyaur utang, atau mungkin anak kita belum soleh, atau cucu-cucu kita kayak apa kita tidak pernah tahu, dan kita sudah tidak bisa ngurus lagi. Tapi apapun itu sing abadi adalah la ilaha illallah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kita yang tidak bisa nunggoni anak cucu, tapi mereka akan hidup diurus oleh rahmatnya Allah, mereka akan iman juga diurus oleh hidayatnya Allah, mereka akan baik-baik saja juga diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini saktine kalimat la ilaha illallah dijawakan Sayyid Abdul Haddad fakadzalika jami'ul fitan wa in kathurat fa fi kalimat tauhidil insan makhlasun wa mukhlisun kafin. Terus kalimat la ilaha itu satu solusi untuk problem apa saja. Niki ditulis oleh Sayyid Abdul Haddad, dia tulisan beliau atau dawa-dawa beliau diabadikan oleh muridnya, sehingga kita sebagai penggemar, karena memang perjanjiannya beliau pokoknya saya datang baca kitab tentang Sayyid Abdul Haddad. Terus Sayyid Abdul Haddad itu cerita banyak di kitab Nasaih Diniyah, dan dari sekian cerita itu beliau diantara kesimpulannya itu fakadzalika jami'ul fitan wa in kathurat fa fi kalimat tauhidil insan makhlasun kafin atau mukhlisun kafin. Karena la ilaha illallah itu kalimat yang begitu sakral. Ibarat kalau bolak-balik nyontokno,
kalau orang ASN di Lamongan ada orang 1000 ngundang sama satu bupati ngundang tuh kira-kira ASN datang kemana? Datang ke undangan satu bupati dibanding 1000 orang. La ilaha illallah juga gitu. Kalau timbangan jenengan ada la ilaha illallah dan yang lainnya itu kesalahan semua Anda, tentu malaikat tidak akan berani tidak mempertimbangkan la ilaha illallah. Kalau sampai malaikat mengalahkan la ilaha illallah berarti mengabaikan kalimat la ilaha illallah. Makanya kathah cerita barokah la ilaha illallah niku fala yasqulu ma'asmillahi ta'ala syai'un. Tidak akan ada timbangan yang bisa mengalahkan kekuatan la ilaha illallah. Lain begitu disebut fakadzalika alfitan wa in kathurat fa fi kalimatit tauhid insan makhlasun kabeh. Kemudian yang terakhir kalau cerita, setiap orang yang di neraka kemudian ditanya sama Allah, andaikan kamu punya dunia seisinya apa kamu bayar, kamu tebus neraka ini dengan hartamu? Ya Allah. Aradtu minka ahwana min dzalik fa abaita illa syirka. Saya ingin kamu hanya ngimani sesuatu yang mudah tapi kamu tidak mau. Artinya yang mudah itu begini, andaikan kita disuruh menuhankan Fir'aun itu susahnya minta ampun, karena menuhankan orang yang suatu saat mati. Menuhankan Namrud juga susah, menuhankan orang yang suatu saat mati. Kita ini disuruh menuhankan zat yang tidak akan mati, yang punya kekuasaan mutlak, yang abadi. Itu kan gampang sekali. Menuhankan zat, menuhankan maujud yang luar biasa, tidak akan mati, tidak akan rusak, tidak akan mengalami degradasi. Sehingga menuhankan Allah itu yang gampang, bukan malah menuhankan yang lain. Misalnya sampean kon nuhakno Firaun, cara otak kita yang cerdas kan bingung. Menuso yang mati, yang nanti dimumi kita Tuhan kan. Begitu juga menuhankan makhluk-makhluk yang lain yang pasti suatu saat meninggal. Atau kalau badan meninggal sering sakit, sering punya problem sendiri. Tapi Islam itu menyuruh menuhankan Allah yang kekuasaannya tidak terbatas. Makanya Allah mengistilahkan, saya kata Allah menyuruh kamu sesuatu yang mudah sekali. Aradtu minka ahwana min dzalik. Sebagai riwayat aisara min dzalik. Nah, sebab itu ngendikan ulama, ayat yuridu wa bikumul yusra itu tidak sekedar masalah kemudahan fikih. Tauhid juga hal yang mudah, karena menuhankan sesuatu yang memang secara logika harus yang jadi Tuhan. Dia yang qadim, dia yang menciptakan langit dan bumi, sudah selayaknya sebagai Tuhannya langit dan bumi karena yang menciptakan. Coba kalau kita dipaksa menuhankan Namrud atau Fir'aun, apapun cerdas kita, logika kita itu tidak akan masuk. Masa Fir'aun yang lahir di bumi kemudian menuhani bumi? Jadi intinya tauhid itu ahwan atau aisar, sesuatu yang mudah. Nggih niki nyaur utang ya sudah dibaleni, nek sampean baleni dosa ngoten kula. Mbok minal kabair. Terus niki kula mergi Habib Mustofa sering rawuh teng khole buyut kula terus diutangno. Kula serong teko nang khole buyut wis dadi nggih jenengan kudu teko. Padahal nggih buyut kula nggih buyut beliau juga dari garwane. Setelah niki mungkin jenengan ikhlas ra ikhlas nggih namung sak menten niki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.